Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai sahabat Sakbahar dan almarhumah para wali Allah. Yuk kita insyaallah membuat video tentang kisah Sunan Giri. Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di Gunung Giri. Akhirnya nama Sunan Giri dan pesantrennya menjadi masyhur di Pulau Jawa. Sementara di tempat lain, yaitu di daerah Gunung Lawu, terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang begawan sakti yang bernama Begawan Minto. Karena merasa tersaingi oleh kemasyhuran Sunan Giri, maka sang jawara itu berangkat menuju pesantren Giri dengan maksud mengajak mengetes ilmu. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, akhirnya Begawan Minto sampai ke tempat Sunan Giri. Sementara pada hari itu Sunan Giri sedang mengajar. Tiba-tiba salah satu muridnya datang menghampiri beliau dengan ekspresi wajah penuh dengan ketakutan. "Ada apa? Kenapa kamu ketakutan?" tanya Sunan Giri kepada santrinya tersebut. "Ada tamu yang ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," kata santrinya tersebut seraya mengusap keringat yang membanjiri seluruh wajahnya. "Siapa? Kenapa kau terlihat ketakutan seperti ini?" tanya Sunan Giri. "Kulo tidak kenal Kanjeng Sunan," jawab santrinya. "Baiklah, kalau begitu suruhlah dia masuk," perintah Sunan Giri. Kemudian santrinya menyuruh tamu tersebut untuk masuk ke pesantren Sunan Giri. "Kisanak ini berasal dari mana?" tanya Sunan Giri kepada tamunya. "Nama saya Begawan Minto Semeru. Saya berasal dari Gunung Lawu. Saya mendengar kalau guru besar padepokan Gunung Giri ini adalah seorang yang sakti mandraguna dan berilmu yang sangat tinggi." "Mana dia? Saya ingin mengajak dia untuk mengetes ilmu," tantang Begawan Minto. "Dia rupanya belum tahu kesaktian saya," ucap sang Begawan Minto dengan tertawa terbahak-bahak. "Mencoba kesaktian?" tanya Sunan Giri. "Iya, ayo panggil dia," jawab Begawan Minto. Kemudian Sunan Giri berkata, "Sayalah orang yang Tuan cari." "Oh, ternyata kamu rupanya," kata Begawan Minto. Kemudian Sunan Giri bertanya, "Apa maksud Tuan menantang saya?" tanya Sunan Giri. "Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya ingin tahu seberapa kesaktian yang Tuan miliki, sehingga nama Tuan sangat terkenal seantero Jawa. Dalam pertempuran ini, jika saya kalah, saya bersedia menjadi murid Tuan. Namun, jika Tuan yang kalah, maka saya akan membuat Tuan wafat," kata Begawan Minto. "Ketahuilah Kisanak bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa, yang Maha Sakti, dan Maha segala-galanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Kisanak membuat saya wafat, maka sejuta orang pun tidak mampu melaksanakannya," ucap Kanjeng Sunan Giri dengan tenang. "Jadi Tuan mau menerima tantangan saya?" tanya Begawan Minto. "Silahkan, jika Kisanak ingin mencoba ilmu ciptaan Allah kepada saya," ujar Sunan Giri. "Sebelum pertempuran dimulai, saya ingin mengajak Tuan main tebak-tebakan. Saya akan mengubur binatang di gunung Pertukangan. Tuan tinggal menebak hewan apa yang saya kubur di sana," kata Begawan Minto. "Silahkan," ucap Sunan Giri sambil tersenyum. Kemudian Begawan Minto mengeluarkan kesaktiannya. Dengan kecepatan seperti kilat, Begawan Minto pun segera menciptakan 2 ekor angsa dan menguburnya di gunung Pertukangan. Kemudian ia kembali lagi mendatangi Sunan Giri dan ia berkata, "Silahkan Tuan tebak, hewan apa yang telah saya kubur?" tanya Begawan Minto. "Yang Kisanak kubur adalah sepasang ular naga," jawab Sunan Giri. Mendengar jawaban itu, Begawan Minto tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia berkata, "Jawaban Tuan salah. Yang saya kubur adalah 2 ekor angsa. Saya pikir Tuan adalah orang yang sakti mandraguna. Ternyata saya salah." "Tunggu sebentar," kata Sunan Giri. "Apakah Kisanak yakin yang Kisanak kubur itu adalah 2 ekor angsa?" tanya Sunan Giri. "Wong jelas-jelas yang saya kubur adalah 2 ekor angsa, bukan ular naga. Tapi kalau Tuan tidak percaya, mari kita sama-sama buktikan. Mari kita lihat ke sana," ucap Begawan Minto. Dengan kecepatan kilat, Begawan Minto dan Sunan Giri pun akhirnya sampai di tempat ia menguburkan hewan itu. Dan setelah dibuka, betapa terkejutnya Begawan Minto karena keluarlah sepasang ular naga. "Tidak mungkin, mana mungkin ini terjadi? Jelas-jelas yang saya kubur tadi adalah 2 ekor angsa. Kok yang keluar malah ular naga?" kata Begawan Minto dengan sangat heran. "Baiklah, kali ini saya mengaku kalah. Tapi awas nanti," ucapnya menghela nafas yang sangat panjang. Berkali-kali Begawan Minto mengeluarkan kesaktiannya, tapi Sunan Giri dapat mengatasinya hingga lelaki sombong itu mengeluarkan jurus andalannya. Begawan Minto pun melepaskan
ikat kepalanya, dan terbanglah ikat kepala itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun Kanjeng Sunan Giri tidak diam begitu saja. Beliau juga melepaskan sorbannya, dan sorban itu mengejar ikat kepala sang begawan dengan kecepatan yang sangat tinggi pula, hingga akhirnya sorban Sunan Giri menaiki ikat kepala sang begawan Minto, sehingga ikat kepala itu jatuh di bawah kaki pemiliknya. Begawan Minto pun tidak terima dengan kekalahannya. Ia mencoba bertempur ilmu lagi. Ia menciptakan beberapa telur dan disusunnya dari bawah sampai ke atas. Tapi aneh, telur-telur itu tidak jatuh. Melihat hal itu, Sunan Giri langsung mengambil telur-telur itu dari bawah dan disusunnya kembali. Yang lebih aneh lagi, telur-telur itu juga tidak jatuh. Merasa malu, Begawan Minto mengajak Sunan Giri bertanding ilmu silat. Kemudian pertandingan itu pun segera dimulai. Namun ternyata Sunan Giri jauh lebih unggul daripada Begawan Minto, dan akhirnya sang begawan ini mengaku kalah dan tunduk kepada Sunan Giri. Ternyata Sunan Giri tidak hanya pandai tentang ilmu agama Islam atau ilmu fikih saja, namun beliau juga memiliki ilmu silat yang sangat luar biasa dan keistimewaan yang lain berupa karomah. Hal ini memberikan suri toladan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim, hendaknya selain kita memiliki ilmu agama Islam yang baik, kita juga harus memiliki ilmu kanuragan yang baik juga untuk membela agama Islam.